Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu disiplin protokol kesehatan. Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Amiratun Nahar di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 10 Oktober 2021. Serangkaian berita terpilih akan kami sajikan dan inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini, informasi datang dari warga Desa Balimau RT 2 Kecamatan Alu-Alu Kabupaten Banjar. Sudah sekian lama merindukan akses jalan di desa mereka, terlebih jalan yang ada saat ini dalam kondisi rusak dan sempit serta sangat membahayakan pengguna jalan. Sementara itu pemirsa, pembakal Desa Balimau Samaani mengungkapkan kendala yang dihadapi pihaknya adalah kesulitan mengangkut material dikarenakan melewati desa tetangga yakni Desa Tambak Sirang Baru dan berharap campur tangan pemerintah daerah memfasilitasi perbaikan jalan tersebut. Beginilah kondisi ruas jalan di Desa Balimau RT 02 Kecamatan Alu-Alu Kabupaten Banjar. Jalan sepanjang 700 meter dengan lebar 1,5 meter menghubungkan dua desa yakni Desa Balimau dan Tambak Sirang serta dua kecamatan yakni Alu-Alu dan Gambut. Ruas jalan tersebut sangat tidak layak karena keadaannya yang seperti jalan setapak, kondisi tanah bergelombang, serta apabila air pasang maka ruas jalan ini terendam air hingga di atas mata kaki. Menurut penuturan warga dan anggota BPD setempat, kondisi ini sudah terjadi lebih dari 15 tahun. Sedangkan ruas jalan ini merupakan akses terdekat warga RT 02 dengan jalan beraspal dan sering dilewati anak-anak bersekolah. Usulan perbaikan jalan ini sebenarnya telah diusulkan kepada instansi terkait, namun rupanya belum terrealisasi. Kemarin tuh kan ulun sudah ada memasukkan ke dinas, cuma saat ini belum terkapar. Entah kenapa ulun nggak dapat tahu juga bang. Enggak, kalau ini tapal batas ya di sini? Ya ada dua kecamatan, ada dua lintas desa, maksudnya adalah Desa Balimau sama Tambak Sirang Baru. Cuma kan untuk daerah kami sekitar 300 meter aja sini pak. 300 meter. Lebih banyak Tambak Sirang ya? Iya. Nah itu nang ulun kesulitannya kan kemarin kan ulun ada aja tanya sama pembakal dulu nih, apa kita masuk ke dinas PO kah? Dinas di mana? Ujar pembakal kan dinas dana desa. Kalau dana desa tolong perbaiki ya kan. Nah kenapa jadi kah bisa kalau kasih jalan Kabupaten yang diutamakan, sedangkan kita kan ada dana desa. Kan kami minta kan kayak itu kan sudah berapa tahun kan kemarin bilang. Sementara itu pembakal Desa Balimau Samaani mengungkapkan kendala yang dihadapi pihaknya adalah kesulitan mengangkut material dikarenakan melewati desa tetangga yakni Desa Tambak Sirang Baru. Untuk itu Samaani berharap campur tangan pemerintah daerah memfasilitasi perbaikan jalan tersebut. Kendalanya kan di muka tuh mengangkut materialnya. Mengangkut material kan otomatis melewati ampun orang. Jalan orang kayak itu nah, jalan batas orang. Jadi otomatis kami terkendala. Batas orang ini maksudnya? Batas wilayah desa orang Tambak Sirang Baru. Nah, itu mulah kami istilahnya terkendala. Kalau padahal dekat di situ. Cuma kalau kita memanfaatkan ampun orang, rusak ampun orang, ini terkendala mengangkut material. Kan kalau memang dari sana tuh memutar itu dari kayu tangi mengambil pekelotok. Kayu tangi Banjarmasin? Iya. Oh iya kah? Iya. Itu 2 kali langsir bubannya. Kan di sana tuh kan gerobak ke sini baru lagi bawa ke sini. Nah, jadi dengan menggunakan argo atau gerobak. Gitu, nah. Berharap aja kayak itu nah supaya istilahnya dibantu kayak itu nah supaya cepat oleh pemerintahan daerah. Untuk menahan jalan agar tidak tergerus air, saat ini pemerintah desa membangun siring di sepanjang jalan dalam desa, sedangkan jalan penghubung keluar Desa Balimau RT 02 masih belum tersentuh perbaikan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.
Selanjutnya pemirsa, Komisi 3 DPRD Kalsel bersama Dinas PUPR melakukan monitoring peningkatan jalan lingkar utara di Kota Amuntai dari target sepanjang 2,5 km. Ternyata baru terbangun sepanjang 1,2 km dan sisanya diharapkan bisa kembali dilanjutkan pada anggaran tahun 2022. Sementara itu juga pemirsa, Kasih Jalan Wahid Ramadhani menjelaskan, proyek rehabilitasi Jalan Lingkar Utara Amuntai ini bertujuan untuk memecah arus dari Provinsi Kalimantan Tengah menuju Provinsi Kalimantan Selatan. Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang melakukan monitoring peningkatan jalan ke Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan, Sarujani, mengatakan kunjungan ini dalam rangka untuk memastikan pembangunan jalan yang telah dilaksanakan telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Proyek rehabilitasi Jalan Lingkar Utara Amuntai saat ini baru terbangun sepanjang 1,2 km dari panjang 2,5 km dan masih tersisa 1,3 km. Guna penyempurnaan jalan yang merupakan perlintasan atau penghubung dari Banjarmasin menuju ke Provinsi Kalimantan Tengah maupun sebaliknya, harapannya dapat kembali dilanjutkan pada anggaran tahun 2022 mendatang, sesuai dengan pagu yang direncanakan oleh Dinas PUPR. Program kerja pada hari ini kita meninjau lokasi proyek peningkatan jalan lingkar HSO yang dilaksanakan pada tahun 2021, yang mana pada hari ini kita memastikan pekerjaan tersebut sudah memenuhi kriteria atau seperti apa. Nah, hari ini kami ke lapangan, ada beberapa anggota komisi kami dengan rencana di tahun 2022 ini lagi kembali akan dilanjutkan. Tentunya dengan hasil pekerjaan seperti ini, dengan hasil monitoring, kita nanti pada saat rapat banggar tentunya bisa mempertanggungjawabkan bahwa pekerjaan ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, tentunya mudah-mudahan di anggaran 2022 ini masih bisa kita lanjutkan sesuai dengan pagu yang direncanakan oleh Dinas Pekerjaan. Panjang yang diperlukan berapa Pak sisanya nih? Ini masihnya sisanya sekitar 1,3 lagi, 1,3. Yang ada ini kan sudah 1 km, 1,2 lah, 1,2 yang dengan pagu hampir 9 miliar lebih, ini udah selesai 1,2 km. Berarti Komisi 3 siap memperjuangkan ya Pak? Ya, tentunya dengan sesuai tugas tupoksi kami ya di bidang infrastruktur kita akan memperjuangkan, karena ini hajat masyarakat Kalteng juga lewat sini yang akhirnya mempermudah jalan. Di bidang infrastruktur jalan akhirnya ekonomi akan meningkat. Sementara itu Kasih Jalan Wahid Ramadhani menjelaskan, proyek rehabilitasi Jalan Lingkar Utara Amuntai ini bertujuan untuk memecah arus dari Provinsi Kalimantan Tengah menuju Provinsi Kalimantan Selatan. Di tahun 2021 yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan adalah jalan, salah satu paketnya adalah Jalan Lingkar Amuntai. Adapun dengan maksud dari dengan diadakannya kegiatan ini adalah untuk memecah arus yang dari Kalimantan Tengah menuju ke provinsi kita Kalimantan Selatan. Jadi mudah-mudahan ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan insya Allah tahun depan akan kita lanjutkan lagi. Proyek rehabilitasi jalan di wilayah Hulu Sungai Utara berasal dari anggaran APBD murni Kalimantan Selatan tahun 2021 dengan total sebesar 9 miliar rupiah dan terbagi ke dalam 2 proyek. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, informasi selanjutnya, DPRD Provinsi Kalsel melalui Komisi 2 Keuangan mendukung adanya pemanfaatan lahan bekas tambang oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut sebagai areal padang pengembalaan sapi. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Nakeswan Kabupaten Talas Suharyo menjelaskan, sejauh ini dalam hal penyediaan pangan asal hewan yang berupa daging merah, salah satunya sapi, masih terkendala dengan tingginya biaya produksi. Pinjam pakai kawasan eks tambang, bukan kawasan eks tambang untuk padang pengembalaan sapi seluas 500 hektar. Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan memberikan dukungan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Tanah Laut yang rencananya akan memanfaatkan lahan bekas tambang sebagai areal padang penggembalaan sapi. Dukungan itu disampaikan langsung Ketua Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan, Imam Suprastowo, saat melakukan monitoring belum lama tadi. Imam mengatakan sektor peternakan merupakan salah satu sektor unggulan di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Tala. Untuk itu akan terus didorong untuk dikembangkan sehingga Kalimantan Selatan mampu menjadi daerah penyedia ternak. Dari hasil monitoring ini akan segera ditindaklanjuti melalui rapat bersama dengan mengundang instansi terkait sehingga pinjam pakai bekas lahan tambang segera terrealisasi. Hari ini untuk menindaklanjuti dari surat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tanah Laut ke PT Arutmin, di mana di situ disebutkan untuk memanfaatkan eks tambang, dan hasil pertemuan hari ini akan ditindaklanjuti pada tanggal 13 dengan mengundang Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tanah Laut, Dinas Kehutanan dan Planologi, serta Arutmin sendiri, sehingga pinjam pakai eks tambang itu bisa segera terrealisir. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Nakeswan Kabupaten Tala Suharyo menjelaskan sejauh ini dalam hal penyediaan pangan asal hewan yang berupa daging merah, salah satunya sapi, masih terkendala dengan tingginya biaya produksi. Untuk itu, guna mendapatkan biaya produksi rendah, maka salah satu solusinya dengan pinjam pakai lahan bekas tambang sebagai padang penggembalaan sapi. Karena menurutnya lahan bekas tambang PT Arutmin Indonesia yang sudah direklamasi merupakan lahan yang potensial untuk pengembangan sapi, baik dari sisi luas maupun sumber pakan ternaknya. Untuk itu harapannya lewat kehadiran Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan ini bisa mensupport bahkan menekan instansi yang dinilai menghambat tercapainya cita-cita Dinas Nakeswan Kalimantan Selatan, yakni mengembangkan peternakan dengan biaya rendah. Artinya bagi kami ini sebuah berkah ya, karena cita-cita Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut ingin mengembangkan peternakan dengan biaya rendah. Dan padang penggembalaan itulah yang kita harapkan segera terrealisasi, sehingga kehadiran bapak-bapak dari Komisi 2 DPRD Provinsi ini bisa mensupport dan bahkan menekan instansi-instansi yang selama ini menjadi penghambat untuk terrealisasinya cita-cita peternakan di Kabupaten Tanah Laut. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, Gubernur Kalsel Sabirinur bersama jajaran Forkopimda turun ke desa atau Turdes dalam rangka vaksinasi bergerak di 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Selain itu juga memantau pelaksanaan vaksinasi bergerak di 13 kabupaten kota. Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinur juga membagikan bantuan dari Dinas Sosial berupa sembako kepada masyarakat kurang mampu di berbagai wilayah sebanyak 2.300 paket bantuan. Aksi Turdes Gubernur Kalsel akan menjelajahi berbagai pelosok pedesaan maupun perkotaan dengan mengendarai motor trail. Rombongan yang diikuti sekitar 150 pengendara dari seluruh SKPD Kalsel akan memantau langsung kegiatan vaksinasi bergerak yang digelar di berbagai desa, kota, sekolah, maupun pondok pesantren dari tanggal 6 Oktober hingga 9 Oktober 2021. Ditargetkan 22.000 dosis dapat tersalurkan pada kegiatan vaksinasi bergerak yang diawali dengan meninjau vaksinasi di SMA Don Bosco Banjarmasin, dilanjutkan ke Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, kemudian Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, serta Lontar Kabupaten Kota Baru. Selanjutnya bergerak ke Kabupaten HST, Balangan, Tabalong, HSU, HSS, Tapin, Barito Kuala, dan berakhir di Kota Banjarbaru. Gubernur Kalsel mengatakan, vaksinasi bergerak merupakan kolaborasi dan sinergi semua pihak, baik TNI Polri, pengusaha dan masyarakat, karena untuk menghadapi pandemi ini tidak bisa sendiri. Dan di kesempatan ini kita telah banyak bergotong royong dengan TNI, kepolisian, dan seluruh pihak, dan bahkan para pengusaha untuk bisa berkolaborasi, bersinergisitas, bekerjasama, bergotong royong menghadapi COVID-19 ini. Karena tidak ada yang
kita bisa sukses sendiri tanpa bekerja sama dengan baik dengan semua pihak. Paman Birin juga berpesan kepada peserta Turdes agar tetap menjaga keselamatan dan keamanan, serta menjaga etika yang berlaku di daerah yang dikunjungi nantinya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sebanyak 2.300 paket bantuan dari Dinas Sosial Provinsi Kalsel akan turut dibagikan oleh Paman Birin kepada masyarakat yang membutuhkan di dalam kegiatan Turdes pemantauan vaksinasi bergerak di seluruh kabupaten kota di Kalsel. Turdes ini merupakan yang ke-8 kalinya dilaksanakan selama kepemimpinan Paman Birin sebagai Gubernur Kalsel, dan kali pertama pada periode kedua ini direncanakan akan finish di kota Banjarbaru pada Sabtu 9 Oktober 2021. Adapun isi paket bantuan yang akan dibagikan seperti gula pasir, minyak goreng, serta bantuan lainnya. Yang membawa sembako ada inisiatif dari Pak Gubernur sendiri. Jadi beliau yang membawa paket sembako sebesar 2.300 paket yang nantinya akan dibagikan ke seluruh kabupaten kota se-Kalsel pada saat mampir vaksinasi. Siti Nuryani menambahkan, jika nanti dalam pembagian diminta penambahan paket bantuan, maka pihaknya siap untuk mengirimkan kembali paket bantuan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, usai jeda akan kami hadirkan vaksinasi pelajar di Hulu Sungai Selatan dan SMAN 4 Banjarmasin. Tetaplah di Lintas Banua Sepekan.